Halo semuanya, Abi is here. Hari ini kita akan membuat project koordinator sederhana, di mana kita akan menggunakan template admin LTE. Oke, pertama-tama kita sediakan dulu bahan-bahan yang diperlukan. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan, yaitu komposer sama admin LTE. Kalau misalnya sudah menginstal komposer untuk membuat project, tidak perlu. Tapi akan saya tunjukkan bagaimana menginstal komposer karena ada beberapa dari teman-teman semuanya itu banyak melakukan kesalahan. Oke, kita install komposernya. Pertama-tama kita install for all user atau untuk semua pengguna. Ini merupakan rekomendasi saat kita menginstal pertama kali. Jadi silakan pilih yang install for all user ini untuk pemula. Selanjutnya kita install tanpa developer mode karena kita hanya menggunakan untuk biasa saja. Ini adalah untuk tempat penyimpanan komposernya, direktorinya. Pastikan tersimpan di sam php dan pada php.exe. Selanjutnya kita tidak menggunakan proxy. Karena kalau kita menggunakan proxy, nanti kita harus menyeting ulang komputer kita. Nah, selanjutnya install. Sebelum install, pastikan internet teman-teman hidup terlebih dahulu karena ada beberapa file yang di-download pada komposer ini. Nah, setelah install nanti silahkan klik finish atau dikeluarkan saja. Lalu saatnya kita akan buat project baru untuk penggunaan coordinator. Di sini saya sebelumnya sudah pernah membuat project menggunakan template admin LTE. Kalau tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan halaman utamanya, dan saat saya klik login nanti dia akan mengarah ke template admin LTE. Nanti kita akan bikin seperti ini. Oke, sekarang kita buka dulu window barunya. Lalu kita pergi ke terminal, new terminal, lalu kita arahkan direktorinya ke sam htdocs. Sam htdocs. Oke, kalau sudah baru di sini kita install. Untuk cara penginstalan silahkan dilihat pada halaman resmi Coordinator 4-nya. Buka web resmi Coordinator. Kemudian kita pilih pada bagian installation. Kita pilih Composer Installation. Dan pilih lagi di bagian App Starter dan bagian Installation. Nah, di sini. Ini adalah command line yang digunakan untuk membuat project baru menggunakan Coordinator. Kita paste, lalu kita ubah namanya dari project code menjadi misalnya UAS ABI. Silakan install dengan tanpa developer Modena dengan cara strip 2 kali no dev. Oke, sekarang adalah proses pembuatan projectnya, di mana di sini kita harus pastikan kita menggunakan internet. Kalau sudah, kita arahkan ke project yang kita buat tadi. Sam htdocs UAS ABI. Lalu kita update komposernya agar sesuai.
Oke, jika sudah diupdate komposernya, kita masuk ke folder yang kita buat tadi. Folder code initer tadi. Kita lihat di dalam folder htdocs yang berada pada sub. Oke, ini. Silahkan select foldernya. Nah, di sini sudah muncul bagian-bagian dari project code initer kita, di mana situ ada app, public, dan sebagainya. Namun tadi yang kita pakai itu hanya di bagian pada app, itu di config, controller, terus di model sama view. Dan juga itu nanti akan ada kita menggunakan environment untuk koneksi ke database. Oke. Untuk tampilan awalnya kita lihat dengan menggunakan PHP Spark Surf. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, di sini kita akan mengedit. Kita akan edit halaman utama kita dengan versi kita sendiri. Untuk mengeditnya itu berada di view pada welcome message.php. Jadi view ini telah dipanggil di controller, di home, lalu dirutekan melalui pada config pada bagian roots. Nah, di roots ini. Nah, roots. Route ini menunjukkan ke halaman paling awal dengan menggunakan controller home pada fungsi index. Kalau gitu kita lihat pada controller home fungsi index. Ini adalah yang akan muncul saat pertama kali kita menjalankan code initer. Untuk mempermudah, kita buat saja halaman utama kita sendiri itu pada welcome message. Oke, silakan hapus dulu. Lalu kita coba apakah sudah hilang. Nah, ini sudah hilang karena kita hapus. Jadi kita edit di situ. Kita bisa mengeditnya halaman utama ini dengan menggunakan Bootstrap. Silakan teman-teman cari di Bootstrap itu tampilan-tampilan yang diperlukan pada halaman utama. Misalkan di sini saya akan menggunakan navbar. Oke, ini adalah salah satu contoh navbar. Banyak di bawah ini. Oke, saya ambil aja yang bagian ini. Kita copy. Kita pastekan. Tapi sebelum itu saya akan buat dulu struktur kode HTML-nya. Karena navbar itu berada pada header, kita bikin tag header, lalu kita pastikan kode yang kita ambil dari Bootstrap. Oke, jika sudah, coba cek pada halaman code initer kita refresh. Nah, ini belum tidak sesuai dengan gambaran yang ada di Bootstrap. Ini, tidak sesuai dengan gambaran Bootstrap. Maka dari itu, kita akan menambahkan CDN link-nya agar nanti tampilannya itu bisa menggunakan Bootstrap. Itu kita lihat pada bagian getting start, terus bagian introduction, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini kita gunakan link ini, CDN link ini yang min CSS. Nah, min CSS. Lalu kita pastikan di project kita di bagian head. Oke. Seharusnya sudah muncul, tapi saya tidak tahu juga apakah dia juga menggunakan JS. Oke, sudah muncul. Sekarang kita edit halaman utama ini. Mungkin pada bagian navbar kita ubah jadi nama kita atau nama perusahaan dan sebagainya. Contohnya di sini SMA 1
SMA SMA swasta Habib Jaya. Untuk home kita biarkan saja atau kita arahkan linknya ke halaman utama atau root utama. Untuk features mungkin kita kasih sebagai login admin. Nanti kalau kita klik login admin ini dia akan mengarah ke halaman admin. Tapi sebenarnya tidak seperti itu juga. Karena kita di sini hanya mencoba bagaimana kita menggunakan kode militer, jadi kita skip saja bagian cara membuat login. Untuk yang lain kita hapus saja karena tidak digunakan. Kita lihat. Nah, ini sudah muncul home, login, admin. Kalau kita klik home ini nanti dia akan menuju ke root pertama yaitu localhost. Nah, sekarang kita akan menambahkan root ke login adminnya. Caranya itu kita akan menambahkan controller baru untuk halaman admin terus di view-nya. Gitu. Karena halaman admin kita akan menggunakan admin LTE, kita pindahkan dulu atau kita buat dulu folder baru yaitu new folder, kita beri namanya assets. Kalau sudah, kita pergi ke admin LTE yang telah kita download, kita ekstrak terlebih dahulu, nanti kita masuk ke dalam foldernya, lalu pindahkan bagian plugin sama disk. Kita pindahkan ke bagian aset ini. Oke, jika kalau sudah selesai, kita akan buat view, buat halaman adminnya. Kita tambahkan folder baru lagi, khusus halaman admin. Lalu kita bikin folder baru lagi, yaitu buat template 1 sama buat layout. Nah, layout ini nanti akan berisi header dan footer. Kalau template ini adalah bagian utamanya. Kita isi dulu bagiannya header dan footernya. Kita bikin new file, lalu header.php, terus footer.php. Oke, kalau sudah kita kembali lagi, lalu kita coba lihat template. Kita pilih index, untuk melihat tampilan admin LTE-nya. Ini adalah tampilan awalnya. Nanti kita akan mengedit tampilan ini dan hanya meninggalkan tombol dashboard sama bagian atas ini. Untuk bagian di bawah dashboard dan bagian dalam ini kita tidak usah. Caranya itu, tadi kita sudah memindahkan folder disk dan plugins ke aset. Sekarang kita akan membuat header-nya. Kita mulai lagi. Kita open with Visual Studio Code. Nah ini. Nah pada bagian ini kita Ctrl A, pilih semua, lalu Ctrl C, kita kopikan ke header. Lalu pada bagian bawah, pada line paling bawah, ini kita cari footer. Nah ini adalah ada footer.
Nah, kita ambil dari div ini. Di atas footer ini sampai ke bawah, kita cut, kita pindahkan ke footer. Nah, kalau sudah, saatnya kita edit di bagian header ini. Pada bagian header, tadi kita hanya menggunakan bagian tombol dashboard. Maka kita cari tombol dashboard-nya. Nah, ini tombol dashboard ini, dashboard 1, dashboard 2, dashboard 3, lalu widget. Kita tidak menggunakan widget, kita matikan saja dengan menggunakan komentar. Nah, ini sudah mati, tapi jadi kalau kita nanti ingin menggunakan widget-widget, jadi kita cukup menghapus lagi komentar. Hanya itu yang di bagian dalam. Di bagian dalam ini kita di main konten ini kita hapus saja, kita tidak butuh main konten. Main konten. Oke. Nah, kita hapus main konten ini. Jangan lupa di save. Kalau di sana tidak mau repot menekan tombol save, kita hidupkan auto save. Oke. Selanjutnya di template ini kita bikin file baru, kita bikin di sini misalnya halaman utama atau beranda. Beranda. PHP. Lalu kita isi dengan contoh yang satu ini beranda. Oke. Jika sudah, kita bikin controller buat memanggil view-nya, kita bikin new file, lalu kita kasih nama controllernya itu admin dengan huruf A itu adalah kapital. Jadi setiap awal dari kelas controller itu huruf kapital admin.php. Kita copy saja di bagian controller home, copy, kita paste di admin, lalu kita hilangkan stringnya, lalu kita ubah ini untuk memanggil view. Kalau kita menggunakan return view itu cuma satu file yang bisa dipanggil, maka dari itu kita gunakan echo view agar bisa di layouting. Echo view, halaman namanya layout header, halaman namanya layout sidebar. Oke, sidebar ini kita hapus, kita ganti jadi footer, lalu ini kita jadi halaman admin, layout kita ubah jadi template, lalu sidebar ini kita jadi beranda. Oke, kita pindahkan ke atas. Oke, sudah. Kita bikin root agar bisa dipanggil. Kita pergi ke config, kita cari roots. Kita kopikan saja roots ini. Kita pastikan, kita bikin nama path-nya admin, index, jadi admin, index. Kita kembali lagi ke controller, lalu jangan lupa ubah kelasnya jadi admin. Kalau sudah, kita kembali ke view, welcome message, kita tambahkan link di bagian login admin ini dengan path yang kita buat di root tadi.
admin index. Oke, jika sudah, kembali ke ini, kita refresh. Nah, di sini ada kesalahan. Dia sudah terpanggil, cuman ada beberapa bagian yang belum terselesaikan. Jadi kita lihat dulu. Biasanya itu letaknya itu di controller. Oke, kita salah membuat jalur di itu. Nah, seharusnya template bukan template. Oke. Nah, di sini sudah, tapi cuman belum tidak sesuai tampilan admin LTE karena kita belum mengarahkan metadata atau CDN link yang ada pada header ini ke folder aset di publik. Jadi dari itu kita tambahkan absolute path buat menuju ke aset itu. Oke, kayak ini. Nah, jadi setiap yang ada pada metadata di head itu berasal dari folder aset. Jadi dia bisa terpanggil. Kita coba. Nah, ini sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat tampilan halaman siswa. Kita bikin file baru di template buat si siswa. Nah, template siswa.php. Nanti di siswa ini kita akan memunculkan data-data pada database lalu kita menambahkannya PHP. Oke. Tapi sebelum itu di bagian header ini kita lihat di bagian bawah. Oke. Nah, ini kita cut saja agar nanti bisa diubah-ubah berdasarkan di mana letaknya. Ini berada dashboard, terus di siswa. Di siswa yang dashboard ini ubah jadi halaman siswa. Siswa. Kita kasih link ke admin index tadi. Admin index. Oke, kita membutuhkan sebuah tabel. Kita lihat di Bootstrap. Tabel. Oke, kita cari yang menarik. Oke. Yang mana ya? Nah, mungkin ini bagus. Kita copy. Kita pastikan di file siswa. Oke, kita bikin fungsi baru di admin untuk memunculkan halaman siswa. Siswa. Lalu kita bikin hooks baru. Siswa mengarah ke fungsi siswa. Oke, kita copy path-nya dulu.
Kita pergi ke header, kita cari tombol dashboard yang kita buat tadi. Dashboard, nah, kita tekan aja di dashboard ini. Aku pastikan dashboard V1 ini kita ganti jadi siswa, data siswa. Oke, yang lain karena tidak dibutuhkan. Mungkin kita menjadikan komentar. Oke, kalau sudah, mari kita coba. Data siswa, kita klik data siswa. Oke, sekarang halaman siswa sudah muncul. Kita akan mengisi tabel-tabel ini menjadi sesuai data-data pada database. Tapi sebelum itu kita buat database-nya terlebih dahulu. Menggunakan SAMPP, kita buka. Oke, kita jalankan Apache sama MySQL-nya. Kita ke halaman admin, si MySQL, lalu kita bikin database baru. Sebelumnya saya sudah membuat database buat halaman siswa. Nah, di Wasabi ini. Nah, di Wasabi ini ada tabel siswa. Tabel siswa itu ada ini ID, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Dan di sini ada 2 data yang telah ditambahkan. Gitu. Tadi ID ini nanti dia auto increment. Kita ke struktur. Nah, nih, ID ini dengan tipe integer, auto increment, selebihnya itu adalah varchar. Oke, untuk panjangnya kita sesuaikan saja, misalnya 256, 16, 1024, 12, dan sebagainya. Oke, sekarang kita koneksikan database ini ke project coordinator kita. Oke, kita buka file env, lalu bagian CI environment ini kita hapus pagarnya. Yang sebelumnya itu production kita ganti sama development. Karena kita masih di tahap pengembangan. Pada database kita hapus pagarnya pada bagian hostname, database, terus username, password, dari prefixnya, dari var-nya, lalu portnya berapa. Itu kita hidupkan dengan cara menghapus tanda pagarnya. Lalu untuk password kita hapus root ini. Karena kita menggunakan password itu kosong. Lalu env ini kita rename, ubahkan jadi .env, jadi titik env. Nah, kalau sudah, sekarang kita bikin model untuk memanggil tabel. Kita berikan siswa model, di mana siswa model ini berisi tabel siswa yang kita bikin tadi. Oke, untuk isi model kita bisa mencarinya di Codeigniter atau di Google maupun di chatbot AI yang ada. Nanti akan muncul. Contohnya sini saya akan menggunakan project lama saya. Di sini saya kopikan saja. Nah ini, mana gini kita menggunakan model siswa. Siswa model. Tabelnya itu kita tadi membuat TBL siswa. Primary key-nya adalah ID,
Terus fieldnya tadi ada nama, jenis kelamin, alamat sama nomor HP. Nomor HP. Oke. Selanjutnya kita akan berfungsi untuk memanggil data pada tabel siswa, get data siswa, di mana setiap data pada tabel siswa itu dipanggil semuanya. Oke, selanjutnya kita bikin di controller admin. Kita bikin dulu, kita panggil dulu model yang kita buat tadi, use up models siswa model. Oke, lanjut selanjutnya kita buat fungsi construct public function construct. Nah, oke, kita tambahkan variabel protected agar bisa dipanggil. Nah, selanjutnya kita tambahkan di fungsi siswa tadi. Nah, data siswa model, di mana siswa model ini mengambil fungsi get data siswa. Oke, kalau sudah kita selipkan pada header. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman siswa. Nah, tabel ini kita edit. Bagian versi ini mungkin kita kasih nama, terus jenis kelamin, terus alamat, dan nomor HP. Selanjutnya pada body kita hapus 2 kolom dan tinggalkan 1, di mana yang satu ini kita melakukan perulangan dengan menggunakan for each. PHP for each siswa as S. Nah, jika sudah kita tutup and for each-nya. Lalu pastikan si siswa ini telah dibuat pada variabel data ini. Lalu pastikan lagi setiap field itu sesuai dengan pada database. Kalau sudah, oke, sudah dipastikan, kita coba apakah berhasil dipanggil. Oke, di sini katanya unable to connect to database gitu. Sepertinya pesan kita itu berada di file env. Oh ya, file env kita lupa mengubah nama database-nya, jadi namanya itu ubas abi. Oke, kita ulangi lagi. Oke, sudah muncul. Sekarang kita akan membuat form untuk tambah siswa, dan itu menggunakan modal. Modal itu bisa kita dapatkan pada Bootstrap. Modal. Nah, ini adalah contoh dari modal. Saat kita klik tombol, nah, dia akan muncul pop-up seperti ini. Oke, kita copy saja. Kita kembali ke halaman siswa review. Kita letakkan di atas tabel ini.
Sudah, lunch demo modal ini kita ubah dengan tambah data. Oke, lalu di modal body ini kita isi dengan form method itu post. Actionnya kita kosongkan saja terlebih dahulu. Nanti kita isi dengan roots yang kita buat untuk si tambah siswa. Oke, sekarang kita buat formnya. Oke, kita sudah mengisi formnya. Kita tutup. Jika sudah, pastikan di form ini pada bagian-bagian input ini ada nama, jenis kelamin, alamat, sama nomor HP itu ada name. Name ini nanti akan dipanggil ke controller saat menambahkan data. Oke, jenis kelamin dan sebagainya, name. Oke, tag buttonnya kita ubah jadi submit pada bagian save change, submit. Lalu save change ini kita ubah jadi save. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke controller. Kita buat fungsi baru buat menyimpan data publik tambah siswa. Publik function tambah siswa. Oke. Terus data. Nah, kita menggunakan variabel data. Data ini nanti akan mengambil inputan-inputan pada form dengan name-nya itu ada nama, jenis kelamin, alamat, sama nomor HP. Dimana di sini kita ngambil itu get variabel aja, bukan get post. Agar dia bisa menyesuaikan. Get var. Lalu selanjutnya kita bikin di siswa model itu sebuah fungsi baru untuk mempost data atau menyimpan data. Siswa data save, post data siswa. Oke, jika sudah kembali ke controller, lalu kita ubah di sini list siswa model post data siswa. Oke, saat kita mengklik tombol save tadi, kita redirect dia ke admin siswa. Kalau sudah, kita bikin root buat menyimpan. Ini dari sebelumnya itu get, kita jadi post karena kita akan menambahkan data. Jadi namanya itu tambah siswa admin, controller admin menggunakan fungsi tambah siswa. Oke. Nah, kalau sudah, kita copy jalurnya atau path-nya, kita pastikan di view pada bagian action di form. Oke, jika sudah, mari kita coba. Nah, ini tabelnya hilang. Karena tombol data siswanya belum ditambahkan. Mungkin barangkali pada header kita belum menambahkan CDM link dari JS.
Oke, kita kembali lagi ke Bootstrap. Kita ambil CDN lim buat si JS-nya. Nah, ini kita paste di footer, biar dia bisa membaca seluruh DOM pada Oke, kalau sudah kita kembali ke siswa. Tadi tabelnya hilang, mungkin ada div yang hilang. Oke, div ini hilang. Oke, kita coba lagi. Oke, sekarang kita sudah muncul lagi tabelnya. Kita klik tombol mata apakah muncul formnya. Ini sudah muncul. Oke, ini nama ini kita ubah misalnya jadi Megumin. Megumin, terus jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Kota Merah, nomor HP-nya 08 sekian. Oke, coba kita save. Oke, tombol save-nya belum berfungsi. Kita lihat dulu kodenya. Oh iya, si tombol save ini harus berada pada form. Jadi formnya kita letakkan aja di bawah ini, di bawah div si button ini. Oke, kita lagi refresh lagi, bikin lagi Megumin, jenis kelamin perempuan, alamatnya Kota Merah, nomor HP-nya 08 sekian. Kita save. Oke, katanya di sini menggunakan hot get. Well, saya sudah bikin post tadi perasaan. Baiklah, karena tadi sini saya telah menemukan kesalahannya, di mana di sini kita hanya bisa menggunakan get post untuk menambahkan data gitu. Padahal sebelumnya saya mencoba itu bisa menggunakan get par. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Jadi teman-teman silakan ubah pada request itu dari get par menjadi get post gitu. Mari kita coba sekali lagi. Kita kasih namanya Lalatina. Jenis kelamin perempuan, alamatnya Nganjuk, nomor HP-nya 123 sekian. Oke, kita save. Nah, sudah muncul. Baiklah, mungkin sekian saja dulu kita untuk mencoba project code editor sederhananya. Jika ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat atau lewat kolom komentar. Sekian, terima kasih. See you next time.